ya memang Al-Quran itu kan luar biasa ya. Dalam definisinya itu disebut al-mu'jiz ya. Mu'jiz itu dari a'jaza yu'jizu, i'jazan fahuwa mu'jiz. Mu'jiz itu melemahkan. Jadi siapapun yang berada di hadapan Al-Quran itu pasti dia akan merasa lemah. Ya, pasti dia akan merasa lemah. Dan siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi kuat gitu. Menjadi kuat. Jadi kalau hanya Romawi dan Persia itu mudah itu bagi Al-Quran itu, dan itu sudah terbukti. Jadi bahkan Al-Quran itu bukan ingin menyiapkan ahlul Quran yang bisa menghadapi Romawi dan Persia, tapi peradaban setelah itu ya. Peradaban setelah itu sekarang ini yang sedang berkuasa menjadi superpower kan sekarang Amerika ya. Sebenarnya kalau kaum muslim itu sudah memegang Al-Quran pasti mampu untuk menghadapi mereka itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan dipertemuan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membincang tentang Ramadan dan juga Al-Quran. Dan telah hadir bersama kita Ustadz Adi Sudiana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair akhi. Kemarin kita kan sudah membahas tentang penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, Ustadz. Nah, alhamdulillah. Karena sekarang kita sudah berdekatan dengan nuzulul Quran, mungkin kita mengangkat topik berkaitan tentang Ramadan dan juga Al-Quran itu sendiri, Ustadz. Masya Allah. Tapi pada kali ini Ana kedatangan dan mengundang dua teman Ana, yaitu Ibrahim Mahdami dan juga Isyam Hafiz Ahmaduddin. Insyaallah. Karena di luar forum ini juga biasanya Ana berdiskusi dengan mereka, Tat. Nah, biasanya yang mempertanyakan tentang Al-Quran ini adalah Mahdami, Ustaz. Ustaz Mahdami, silakan bisa mempertanyakan sesuatu kepada Ustaz Ade. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah khair akhi. Nah, mau nanya nih Ustaz ya. Ramadan kan identik dengan nuzul Quran ya Ustaz ya. Tapi kita nih masih bingung nih Ustaz. Turunnya Al-Quran yang pasti itu kapan? Turunnya Al-Quran itu teknisnya juga gimana? Dan kok bisa sih Ustaz Quran itu sampai ke kita tanpa ada perbedaan sedikit pun? Ya mungkin itu Ustaz. Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan ya. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tema kita adalah tentang Al-Quran dan Ramadan ya. Tadi sudah ada pancingan pertanyaan nih dari akhina Mahdami. Kalau dulu Ustaz ini suka panggilnya Ananda ini, Ananda Mahdami, Ananda Isyam, Ananda Altaf ya, karena masih unyu-unyu ya. Kalau sekarang Masya Allah ini udah bukan lagi walad, ini sudah jadi syabab gitu ya. Masya Allah, mungkin tingginya juga lebih tinggian Mahdami ini dengan Ustaz ini. Tinggi boleh lebih tapi ilmu enggak. Masya Allah, ini sudah menjadi asbahtum rijalan ya. Semuanya udah jadi rijal ini. Masya Allah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, tentang Al-Quran, kemudian kaitannya dengan bulan suci Ramadan ya, bagaimana turunnya Al-Quran. Coba kita buka dari kitab Al-Burhan ya, Fi Ulumul Quran dari Imam Az-Zarkashi ya. Kemarin Ustaz dengar temanya memang mau bahas Al-Quran nih. Kita mungkin langsung buka saja ya. Bawa senjatanya, bawa senjatanya nih. Ya, bawa senjatanya supaya nanti tidak sebut Ustaz ngarang-ngarang ini. Ya, apalagi ini berkaitan dengan yang terjadi khilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Memang berkaitan dengan nuzul Quran ini kan ada yang tanggal 17 begitu ya. Ada juga yang mengatakan tanggal 21. Ada yang mengatakan tanggal 24 atau 25. Ini sebenarnya mana yang tepat? Nah, berkaitan dengan nuzul Quran itu sendiri ya, yang kita tahu kan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar ya. Ya, dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama berbeda pendapat ini. Apa yang dimaksud dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Ya. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang paling masyhur, sebagaimana riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, sahabat mulia.
Turjumanil Quran, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu ada dua kondisi. tahap gitu. Jadi tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke As-Sama'i Dunya yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, itu kapan terjadi? Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Ya, jadi munajjaman itu berarti dicicil, berangsur-angsur ya, tidak sekaligus turun. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara langsung, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berangsur. Ini pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua ada yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz itu juga berangsur. Jadi berangsur fi kulli sanah. Ya. Kapan itu terjadi? Fi kulli sanatin, ya. Pada suatu malam fiha Lailatul Qadar, ya, pada satu malam yang di situ ada Lailatul Qadar. Jadi kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, ada yang menyatakan 22, ada yang menyatakan 23, ada yang menyatakan 24 sesuai dengan perbedaan riwayat ya. Rasulullah SAW tinggal di Makkah berapa tahun, kemudian di Madinah berapa tahun. Misalnya kita ambil pendapat 23 tahun. Oh, berarti ada 23 malam yang di situ ada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ya setiap tahun kepada setiap tahun Lauhul Mahfuz ke Sama'i Dunya, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur. Jadi turunnya dari Lauhul Mahfuz berangsur, juga turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berangsur. Nah, ada pandangan yang ketiga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan turun pada malam Lailatul Qadar itu bukan turun sekaligus, tetapi adalah bidayat nuzulihi. Jadi bidayat nuzulihi itu pertamanya saja, mulai turunnya saja. Berarti turunnya turunnya untuk kali kedua, ketiga tidak harus di malam Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat yang ketiga, itu dinyatakan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Begitu juga dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran. Nah, meski demikian pandangan yang masyhur memang adalah riwayat dari Ibnu Abbas tadi. Ya, riwayat dari Ibnu Abbas ini dinyatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ya. Beliau menyatakan begini, An Ibnu Abbasin qala unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya fi Lailatul Qadar. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan jumlatan wahidatan berarti sekaligus ya. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar ya. Tsumma nazala ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selama 20 tahun ya. Itu sesuai dengan berapa lama Rasulullah SAW tinggal di Makkah dan tinggal di Madinah ya. Nah, ini kan Ibnu Abbas bercerita tentang sesuatu yang gaib ya. Memang betul bahwa hadisnya itu kan bukan langsung disandarkan kepada Rasul ya. Dalam ilmu hadis kita tahu bahwa kalau hadis itu disandarkan kepada Rasul itu disebut dengan hadis yang marfu ya. Kalau sumber beritanya itu adalah sahabat yang sahibul qaulnya sahabat, maka disebut dengan hadis mauquf ya. Kalau kepada tabi'in itu hadis maqtu ya, hadis maqtu. Nah, meskipun ini hadis yang mauquf ya, sahibul qaulnya itu adalah Ibnu Abbas, tapi tidak mungkin Ibnu Abbas kan ngarang ya, enggak mungkin ngarang ya. Apalagi ini urusan yang berkaitan dengan gaib ya. Turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu kan tidak ada seorang pun yang bisa kemudian menjangkau itu. Berarti kalau Ibnu Abbas bercerita tentang itu pasti itu hasil daripada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini boleh dikatakan ya mauquf tapi bihukmi al-marfu. Hadisnya mauquf tapi enggak mungkin Ibnu Abbas itu menyatakan hal itu kecuali itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu proses turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah atau Sama'i Dunya tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana caranya? Ya kan, bagaimana caranya? Turunnya itu seperti apa gitu? Nah, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ya. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Innahu alimun qadir.
Masya Allah kalau kita ngundang ditemani Hafiz kan enak begitu ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan. Tidak mungkin seorang itu bisa mendapatkan yukallimahullahu, Allah berbicara dengan dia kecuali melalui wahyu. Ya, wahyu itu kan kalamun khafi gitu. Turunlah wahyu pada Rasulullah SAW dengan berbagai caranya, kadang-kadang dengan ada gemerincing lonceng jaros, dan Rasulullah SAW kemudian memahami apa yang diturunkan. Atau au yursila rasulan, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul, utusan yang dalam hal ini adalah Jibril alaihi salam yang datang langsung pada Rasulullah SAW dengan berbagai bentuknya, kadang langsung gitu ya, yang dimana Rasulullah SAW melihat sayap malaikat ya. Kadang-kadang kadang-kadang Jibril itu berwujud seorang sahabat ya mulia. Yang tahu sahabatnya? Dihya bin Khalifah. Dihya itu. Nah itu dengan berbagai bentuknya Jibril alaihissalam kemudian datang pada Rasulullah SAW. Atau min warai hijabin, atau kemudian min warai hijab, di balik dinding, sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu berbicara dengannya itu juga tidak langsung, itu ada hijab ya. Begitupun ketika Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha itu kan tidak langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas ya. Nah, dari sinilah kemudian Al-Qur'an itu kan didefinisikan. Al-Qur'an itu didefinisikan dia sebagai kalamullah al-munazzal ya. Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pernah bahas ya dalam materi usul fikih. Ada yang masih hafal enggak tuh definisi Al-Qur'an? Enggak ada yang murojaah. Ada yang murojaah. Ayo bisa murojaah dulu ya. Kalamullahi ta'ala al-mu'jizul munazzalu ala sayyidina Muhammad wasitati Jibril alaihi salam. ونقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا المتعبد بتلاوته. Al-muta'abbid bitilawati. Ya, ini kurang lebih begitu ya, walaupun susunannya kalau di kitab ada beda sendiri. Udah sendiri. Jadi kalamullahil munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah al-munazzal ya, diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi bukan kalam Muhammad ya. Ada juga tuh yang mengatakan ini katanya tuduhan bahwa itu Al-Qur'an itu buatan Muhammad gitu ya. Karangan Muhammad ya, yang sedang viral itu kan bulan Juni lalu tuh. Sekarang sudah divonis ya, cuman sayang vonisnya hanya 1 tahun. 1 tahun. Masya Allah, yang menista vonisnya 1 tahun, padahal di dalam di dalam fikih itu ada yang disebut dengan al-jinayah ala-din ya. Al-jinayah ala-din atau al-isa'ah ila-din ya. Al-jinah ala-din atau al-isa'ah ila-din ya, menista agama. Itu bisa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berkaitan dengan Al-Qur'an, atau berkaitan dengan sahabat. Karena sahabat itu kan kunci dalam menyampaikan Islam gitu. Yang menunjukkan ainul Qur'an sampai kepada kita itu kan siapa? Sahabat. Berarti tidak boleh ada yang menista sahabat, atau kemudian menista perkara yang maklum minaddin bid-darurah ya, atau al-ahkam asy-syar'iyyah al-mabniyah 'alal adillah al-qat'iyyah, hukum-hukum syariat yang dalilnya qat'i, seperti misalnya orang melecehkan salat kan. Ini karena sekarang Islam itu kehilangan sultan yang menjadi imam. Haris ya, yang menjadi al-junnah, junnahnya itu. Maka sekarang orang suka-suka, yang suka-suka kemudian menista bukan hanya barat. Kalau barat jelas kafir ya, kafir harbi. Nah, itu kemudian di negeri kaum muslimin sendiri ada yang misalnya salat begitu ya. Kemudian dia TikTok joget-joget dengan gerakan sholat, itu kan menista. Kenapa? Karena ini perkara yang maklum minaddin bid-darurah. Dalilnya qat'i gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dibuat oleh Muhammad, itu termasuk sebenarnya al-isah ilal Qur'anil Karim. Dan al-isah ilal Qur'anil Karim itu kan termasuk murtad ya. Nah, kalau yang murtad itu hukumannya adalah hadnya itu adalah al-qatl. Itu sebenarnya dibunuh begitu. Nah, di sana namun ulama kan ada berbeda pendapat begitu ya. Ada yang menyatakan diterima taubatnya, ada yang tidak diterima taubatnya. Kalau di sisi Allah ya itu hak Allah untuk menerima dan menolak taubatnya. Tapi di hadapan hakim itu kalau diterima taubatnya itu maksudnya bisa menghilangkan hukum bunuh atau tidak gitu. Nah, sebagian ulama menyatakan ijma, tidak bisa itu. Taubatnya diterima kemudian setelah itu minta maaf bebas gitu ya. Tapi ada sebagian yang lain menyatakan diterima taubatnya, tetapi dia tetap harus ada ta'zir ya. Ta'zir asyadid az-zajir gitu ya.
ta'zir yang keras begitu, ya apa namanya, yang efektif, yang memberikan efek jerah, kita harusnya begitu gitu. Balik pembahasan, Zat. Hah? Balik pembahasan. Balik pembahasan ya supaya tidak terlalu jauh. Kemarin tapi kayaknya sudah apa? Menunggu. Ustaz kayaknya belum dijawab ini. Nah, tadi Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan bukan dari beliau. Nah, diturunkan bukan dari beliau, melalui wahyu Jibril alaihissalam. Rasul bisa bertemu langsung dengan apa namanya? Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada para sahabat? Maka di tengah para Rasul itu ada dua kalangan itu, yang kadang-kadang dua kalangan ini juga sahabatnya sama. Ada haulail kutab dan haulail qurra, ya. Ada para kutab, ada para qurra. Para kutab itulah para penulis wahyu. Para qurra itu para pembaca para pembaca Al-Quran, para pembaca wahyu, ya. Para sahabat semuanya adalah mereka membaca Al-Quran tentunya. Tetapi di antara mereka ketika disebut qurra itu mengajarkan kepada yang lain. Nah, maka ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian mengundang para kutab dan para qurra tadi itu, ya, berkumpul, ya. Itu biasanya Rasulullah SAW mengumpulnya di rumahnya Al-Arqam, ya, Ibnu Abil Arqam itu. Rasul bacakan ayatnya, kemudian ditulis oleh para sahabat. Itu ada para sahabat, para penulis wahyu tuh. Mungkin apa namanya? Kalau tidak salah di pelajaran kita pernah itu kita diskusikan itu para qurra, para penulis wahyu. Itu diantaranya ada sahabat mulia misalnya yang paling terkenal, ya, penulis wahyu itu yang langsung ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada Zaid bin Thabit. Semua khulafa ar-rasyidun itu. Khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu semualah para kutabil wahyu, para penulis wahyu itu. Jadi kalau wahyu itu turun ditulis oleh mereka di hadapan, ya. Ini perlu catat ini. Ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka hafalkan, kemudian mereka selain tulis mereka hafalkan. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, setelah Rasulullah SAW wafat itu Al-Qur'an pasti sudah turun semuanya. Sudah sempurna turun itu. Nah, kemudian para sahabat itu kan mengajarkan kepada yang lain. Nah, terjadilah apa yang pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu perang Yamamah, ya. Nah, perang Yamamah itu adalah perang menghadapi orang murtad. Orang murtad tuh. Nah, pada saat itulah ada kekhawatiran khususnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalau para qurra dan para kutab tadi, termasuk para kutab, khususnya para qurra, ya, itu banyak yang menjadi syahid atau syuhada di medan jihad, itu nanti bagaimana? Ya, Al-Qur'an tidak ada bagaimana cara menjaganya begitu, ya. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan, ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami juga akan menjaganya. Tetapi kan menjaga melalui, ya, tangan-tangan kaum muslimin gitu, ya. Ada yang para penghafal dan ada para penulis. Maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq atas usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit. Ya, kenapa Zaid bin Thabit itu? Kenapa tidak Umar gitu kan? Tidak sahabat-sahabat besar, ya. Karena Zaid itu kan disebut tadi anta rojulan gitu kan. Syaban, ya kan, akilan la natahimuk, ya. Kamu ini laki-laki masih pemuda gitu, ya. Masih pemuda, mungkin kalau ingatan itu yang paling kuat ingatannya. Kalau diberikan tugas yang berat itu para pemuda ini pantang untuk mundur. Pantang untuk mundur, ya. Nah, ini model-model beginilah ini para pemuda seperti ini nih. Itu makanya Zaid bin Thabit pada saat itu tidak menolak sih, tapi merasa berat sekali gitu. Nih, aku melihat ini tugas ini lebih berat daripada memindahkan gunung Uhud. Memindahkan gunung itu. Aku lebih baik diperintahkan untuk memindahkan gunung Uhud daripada diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an lalu kemudian membatasi mana saja Al-Qur'an ini. Itu kan beratnya di situ. Ngumpulkan gampang, tapi persoalannya nanti kalau ada yang datang, ini aku bacakan Al-Qur'an. Itu caranya bagaimana tuh? Bagaimana bisa jujur gitu? Bagaimana kemudian sahabat tadi Zaid bin Thabit itu menerima Al-Qur'an dan menolak yang lain yang bukan Al-Qur'an. Batasannya apa? Tadi dalam definisi itu kan dinyatakan bahwa Al-Qur'an itu nukila ilaina baina dafaitayil mushaf. Baina dafatai al-mushaf naklan mutawatiron. Nah, mutawatir. Nah, yang mutawatirnya itu apa?
Ya, Al-Qur'an itu kan lafzan wa ma'nan minallah ya. Lafaznya dan maknanya dari Allah, itu sudah jelas. Ya, lafaznya bukan dari Rasulullah, lafzan wa ma'nan minallah. Nah, nukila ilaina naklan mutawatiran, apanya yang naklan mutawatiran itu? Dengan para petugas tadi itu, qiraatan wa kitabah. Ya, bacaannya dan juga tulisannya itu. Jadi para sahabat itu tidak bisa kemudian datang tiba-tiba, saya waktu itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran, saya hafalnya. Lalu kemudian misalnya datang kepada Zaid, ayo Zaid tuliskan gitu kan. Saya udah hafal. Gak bisa begitu tuh, gak bisa begitu karena harus bawa dua tadi tuh. Satu, ia hafal apa namanya bacaannya. Yang kedua, bawa tulisan. Ya harus bawa tulisan. Nah, harus bawa tulisan. Dan bukan hanya bawa tulisan. Kalau bawa tulisan aja bisa ngarang-ngarang. Tulisan berarti bawa hafalan, bawa tulisan plus 2 orang bukti. Saksi. Harus saksi. Saksi apa? Saksi bahwa ia menulis di hadapan Rasulullah. Jadi bukan saksi bahwa ia hadir di hadapan Rasulullah mendengar ketika wahyu itu turun. Tetapi 2 saksi yang memberikan saksi bahwa ia hadir pada saat itu di hadapan Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW membacakan wahyu itu, dan juga menulis di hadapan Rasulullah SAW. Ya, jadi berarti itu harus ada saksi bahwa ia membaca atau mendengar di hadapan Rasul dan juga menulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh, itu ketat sekali ya, ketat sekali itu. Bahwa orang itu nulis aja, tapi bahwa nulis harus ada saksi, itu masya Allah itu. Padahal dulu para sahabat itu nggak ngeh mungkin pada saat wahyu itu turun harus ada saksi gitu. Tapi inilah ajaibnya Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan semuanya, ya. Bukan hanya Allah itu menugaskan Jibril alaihissalam, kemudian menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menyiapkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurra dan para kutab tadi, ya. Begitu, sehingga Al-Quran itu benar-benar terseleksi begitu ya. Nah, sempat terjadi muskilah itu di akhir surat At-Taubah itu. Di akhir surat At-Taubah itu seorang ya, kan kalau 2 orang saksi itu berarti yang bawa sama yang yang bersaksi ini ya. Ketika saat itu Al-Quran yang dibawa oleh Huzaimah ya, dia tidak bisa menghadirkan saksi yang saksi yang lain. Itu gimana ini ya, itu di akhir ayat surat At-Taubah, wa qad ja'atkum, 2 ayat terakhirnya ya. Ayat terakhirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah barakallahu fiik. Nah, ayat ini tuh dibawa oleh Zaimah itu, enggak bisa menghadirkan saksi, ditolak. Wah, Zaid, kalau ditolak berarti bukan Al-Quran. Iya. Wah, itu berarti menghilangkan, kan yang tidak boleh itu bukan hanya menambah, tapi juga menghilangkan kan. Maka pada saat itu sahabat ya yang hafal ayat itu banyak. Ya, kalau mutawatir jelas itu qiraahnya itu. Tapi siapa saksinya? Nah, sahabat ingat bahwa Huzaimah itu punya satu kelebihan, keunggulan gitu ya. Keunggulan itu kemarin kita Masya Allah ya. Hukum khusus. Ada hukum khusus ya, kita kemarin ketika dalam ilmu usul fikih itu kan hukum itu ada hukmun khos, ada hukmun am, satu lagi kulli. Ada hukmun kulli itu. Kalau hukum itu kalau dinisbatkan kepada lafaz yang khos maka menjadi hukum khos. Kalau dinisbatkan kepada lafaz am maka dia menjadi hukum am. Kalau dinisbatkan kepada lafzun kulli maka dia kulli. Huzaimah itu lafzun khos dia. Kenapa? Karena isim alam kan. Huzaimah. Itu khos berarti. Berarti hukumnya khos. Ada hukum khos pada saat itu, yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan begini, man yashhad lahu Huzaimah. Apakah ada tambahan? Man yashhad lahu au alaihi fahuwa hasbuh. Jadi siapa saja yang Huzaimah bersaksi untuknya. Kalau untuknya itu berarti menguntungkan gitu ya. Yashhad lahu atau yashhad alaihi atau bersaksi atasnya. Tanda petik itu memberatkan gitu ya. Oh, hasbuh, cukup Huzaimah 1 orang. Nah, para sahabat ketika ingat hadis tadi, sepakat semuanya itu. Oh iya benar. Ini kita juga sama-sama menghafal gitu. Tapi siapa yang bawa tulisan gitu? Udah cukup 1 kesaksian ya, ini Huzaimah. Masya Allah. Jadi sampai Allah itu mempersiapkan gitu
ada seorang sahabat yang kesaksian itu cukup satu orang. Cukup satu orang. Nggak disangka ternyata. Nggak disangka juga gitu. Pada saat itu kan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi transaksi jual beli ya dengan seseorang. Kemudian seseorang itu menafikan enggak gitu kan, Rasul nggak membeli ini. Kemudian tiba-tiba datang Huzaimah, aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW membelinya gitu kan. Kata Rasul, gimana caranya? Kan kamu tadi tidak ada di sini gitu. Maka Huzaimah mengatakan, aku membenarkanmu dari kabar dari langit. Itu saja aku benarkan, begitu kan, apalagi tentang urusan dunia. Masya Allah, dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man yashhad lahu au alaihi Huzaimah fahuwa hasbuh, maka cukup. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ya. Maka Al-Qur'an ditulis pada zaman Rasulullah SAW, kemudian dikumpulkan pada zaman Abu Bakar itu. Jadi tugasnya Zaid itu kan mengumpulkan ar-riqa tadi. Ar-riqa yang jama dari ruk'ah. Ruk'ah itu catatan-catatan itu. Ada yang dari kulit, ada dari pelepah kurma. Itu dikumpulkan oleh Zaid, dan itu kemudian disimpan ya oleh Abu Bakar pada saat itu. Sampai kemudian terjadi pembukuan atau tadwin. Nah, tadwinnya itu penulisan ulang, bukan tadwin, istilahnya itu naskhul Quran ya. Menulis kembali Al-Qur'an selain satu mushaf yang dikumpulkan dari berbagai tulisan sahabat tadi itu. Nah, itu yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Nah, kalau ini sebab langsungnya berbeda dengan sebab langsung pada zaman Abu Bakar. Kalau pada zaman Abu Bakar itu kekhawatiran para qurra itu syahid di medan perang. Sementara pada zaman Utsman itu para qurra sudah kebanyakan. Banyak qurra gitu, pada hafal Al-Qur'an. Hanya saja di situ ada perbedaan-perbedaan dalam qiraat gitu. Kenapa qiraat? Qiraat itu salah satunya ya, salah satu kenapa terjadi perbedaan itu karena dulu ya sejak Rasulullah SAW di Makkah, kemudian Rasul berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW itu membacakan Al-Qur'an atau Al-Qur'an turun bilughati Quraisy. Dengan lugatnya Quraisy ya, karena Al-Qur'an itu kan nazala bi lughati qaumihi ya, berarti turun dengan lugat Quraisy. Nah, di akhir hayat Rasulullah SAW Islam tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Maka terjadi tahun yang disebut dengan Amul Wufud ya. Tahun para utusan itu datang pada Rasulullah SAW, itu tahun ke 9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah itu Amul Wufud ya. Jadi para utusan datang pada Rasulullah SAW. Mereka ini lahjanya beda-beda gitu. Mereka ini lahjanya dialeknya beda-beda. Mungkin ada yang kesulitan kalau membaca dengan lugat Quraisy. Ada yang dari Hudzail. Kemudian kan ada hadis tuh bahwa nazal Quran itu ala sab'ati ahruf ya. Ahruf itu lughah itu ada Qais, kemudian Quraisy, kemudian Tamim, Asad, Hudzail ya, kemudian Kinana, At-Ta'iyin, itu kan itu lugat Al-Qur'an. Dari situlah kemudian terjadi qiraah. Nah, qiraah ini yang terjadi perbedaan. Nah, kemudian Utsman bin Affan ingin menghimpun tadi itu qiraah yang mutawatirah itu. Maka kemudian dituliskanlah oleh beliau, ada yang menyatakan 6 mushaf, ada yang mengatakan 7 mushaf ya. 6 mushaf, 7 mushaf. Jadi Masya Allah, kaum muslim itu seantero jagat raya. Kaum muslim pada saat itu mushafnya cuma 7 gitu. Beda dengan kita sekarang ya. Sekarang banyak. Alto punya berapa mushaf? 2. Punya 2. Madami? Punya 3. Hisham? 3 ditambah 1 di rumah kayaknya. Tuh udah punya masing-masing 4 gitu kan. Apalagi para asat itu di tasnya ada mushaf. Mushaf Al-Qur'an ini ya. Ada mushaf dari HP juga ya. Mungkin di laptop ada mushafnya juga gitu. Di tabnya ada mushafnya juga. Dapat wakaf Quran lagi. Ada wakaf Quran lagi. Masya Allah, luar biasa. Dulu para sahabat itu mereka pada hafal Al-Qur'an ya, pada hafal Al-Qur'an ya. Nah, disitulah kemudian Utsman bin Affan menghimpun tadi qiraat itu mutawatirah itu dalam 6 atau 7 mushaf ya. Maka masing-masing mushaf itu ada nanti perbedaan ya, karena qiraat itu kan ada 2 ya. Ada qiraat zat rasm wahid, ada qiraat yang rasmnya 1, ada qiraat yang zat rasm mukhtalif ya, qiraat yang rasmnya itu berbeda. Maka rasm-rasm yang berbeda itu kemudian disebar di dalam 7 mushaf tadi itu. Nah, maka dari situlah kemudian ulama-ulama generasi tabi'in dan tabi'in muncullah para qurra yang sangat masyhur. Yang paling masyhur itu qurra sab'ah itu ya. Ada pada hafal ya? Siapa aja?
Ujian lagi nih. Udah lama ya pelajarannya tuh. Ada Nafi' ibn Abdurrahman gitu ya. Masing-masing ada rawinya lagi ya. Ibnu Katsir. Kemudian ada Ibnu Katsir. Kemudian ada Abu Amr ya. Kalau Nafi' ibn Abdurrahman itu apa namanya qurra di wilayah Madinah ya. Kemudian Ibnu Katsir di Makkah. Kemudian ada Abu Amr ya. Abu Amr di Basrah. Kemudian ada lagi Ibnu Amir Al-Yahsubi. Kemudian ada Al-Kisai ya, Al-Kisai nomor 7 tuh. Kalau di kitab yang kita pelajari Al-Kisai nomor 7 ya. Kemudian ada Hamzah. Kemudian qiraah yang kita baca adalah qiraah Asim, qiraah Asim ya. Masing-masing ada rawinya lagi. Nah, rawi yang kita ikuti, yang kita bukan kita ikuti, maksudnya kita yang baru belajar ya. Riwayat itu kalau di Mahad adalah riwayat Hafs an Asim ya. Nah, dari situlah kemudian Al-Qur'an itu diriwayatkan tadi. Nukila ilaina naklan mutawatiran. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan generasi kaum muslimin itu setiap zamannya itu tidak ada zaman yang di situ tidak ada penghafal Al-Qur'an. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkahnya itu ya. Jadi kalau ada mukoror itu tiada lain itu. Kita ingin mendapatkan bagian daripada kemuliaan yang ikut menjaga Al-Qur'an. Karena kalau bukan kita yang menjaga, bagi Allah Subhanahu wa taala tinggal kemudian mencari yang lain. Kita semua kan ingin bagian daripada yang penjaga Al-Qur'an. Nah, begitu Akh Mahdami ya. Jadi bagaimana Al-Qur'an itu sampai pada kita persis, tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perbedaan qiraat itu bukan karena menerka ya. Menduga-duga ya. Misalnya ada qiraat fatabayyanu, kemudian ada yang baca fatasabatu. Ada juga yang berpikir, wah ini sepertinya menebak nih. Karena dulu itu Al-Qur'an tidak ada titik ya. Tidak ada titik, berarti fatabayyanu bisa dibaca fatasabatu. Nebak ini pasti ini para qurra. Enggak begitu. Kalaupun ada perbedaan itu pun diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada perbedaan? Karena demikianlah Rasulullah SAW juga mendengarnya dari Jibril alaihi salam. Karena kan setiap tahun itu Rasulullah SAW senantiasa tasmi itu. Isyam juga sama. Udah tasmi 30 juz ya, udah ditagih sebentar lagi nih sama Ustaz Bindi, nanti kapan mau tasmi yang kedua. Setiap tahun Rasul tasmi. Berapa kali tasmi itu? Berarti kalau tiap tahun 23 20-an. Kalau setiap Ramadan, setiap puasa Rasulullah SAW, saya kalau selain yang tanpa Ramadan ya, kalau plus yang Ramadan, Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa 9 kali. Ya, karena puasa itu tahun kedua. Kalau ini plus yang puasa Ramadan saja, Rasulullah SAW sudah 9 kali. Gitu. Bahkan di tahun yang terakhir itu sudah memberikan isyarat ini tahun yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Itu Jibril alaihissalam minta tasminya 2 kali. 2 kalinya itu. Nah, masing-masing tasmi kan tadi itu kalau ada qiraat yang berbeda, Rasul pun membacakannya dengan qiraat yang berbeda. Jadi perbedaan itu bukan karangan ya, perbedaan itu bukan dari para qurra, melainkan perbedaan itu demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar. Dan bukan hanya karena lahjah, ada faktor yang lain. Contoh kalau i'rab itu bukan perkara lahjah. Kalau i'rab itu sudah perkara hukum nanti. Ya kan ada misalnya ayat idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada wa arjulikum, itu masing-masing memiliki konotasi makna yang berbeda. Jadi kalaupun terjadi perbedaan, itu perbedaannya memang wahyu, bukan perbedaan karena perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Gitu. Akmah dan Berantat. Masyaallah. Anak pengen nanya nih, Tat. Kan kalau misalnya dilihat Al-Qur'an ini benar-benar istimewa dan punya kekuatan gaib. Kita tahu sendiri kalau misalnya bangsa Arab dulu tuh terbelakang dari 2 imperium besar. Dulu ada imperium Romawi dan juga Persia. Nah, yang kita tahu juga imperium Romawi sama Persia ini luasnya udah jutaan kilometer persegi, dan umurnya juga yang imperium Romawi udah ratusan tahun, dan konon katanya Persia ini udah 1000 tahun lebih. Nah, berarti ini kan udah bangsa Arab ini kerdil nih, di antara 2 imperium besar ini diapit. Tapi kok bisa gitu? Al-Qur'an itu memiliki pengaruh yang merevolusi pikiran bangsa Arab tersebut. Dan bukan cuma itu, Tat.
ada juga sahabat yang katanya ketika lagi jihad itu beliau sholat kemudian kena panah, tapi gak bergeming sama sekali gitu. Jadi apa nih pengaruh di balik Al-Quran ini apa? Ya memang Al-Quran itu kan luar biasa ya. Dalam definisinya itu disebut al-mu'jiz ya. Mu'jiz itu dari a'jaza yu'jizu. I'jazan fahuwa mu'jiz. Mu'jiz itu melemahkan. Jadi siapapun yang berada di hadapan Al-Quran itu pasti dia akan merasa lemah. Ya, pasti dia akan merasa lemah. Dan siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi kuat gitu. Menjadi kuat. Jadi kalau hanya Romawi dan Persia itu mudah itu bagi Al-Quran dan itu sudah terbukti. Jadi bahkan Al-Quran itu bukan ingin menyiapkan ahlul Quran yang bisa menghadapi Romawi dan Persia, tapi peradaban setelah itu ya. Peradaban setelah itu sekarang ini yang sedang berkuasa menjadi superpower kan sekarang siapa? Amerika ya. Sebenarnya kalau kaum muslim itu sudah memegang Al-Quran pasti mampu untuk menghadapi mereka itu gitu. Itu terbukti dulu, betul tadi apa yang disampaikan, pada saat Al-Quran itu turun itu ada dua imperium besar ya. Super powernya adalah pada saat itu Romawi dan kemudian Persia. Dan kadang-kadang mereka ini kan saling cekcok. Bukan hanya cekcok tapi gantian gitu kan. Ada dalam surat Ar-Rum itu bahkan satu surat itu. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi sahabat itu tebak-tebakan itu. Jadi ketika di Makkah itu sahabat itu tebak-tebakan dengan siapa? Dengan orang-orang Quraisy gitu kan. Melihat apa? Melihat kabar Romawi dan Persia. Kira-kira setelah ini siapa yang menang gitu kan. Para sahabat itu karena tadi Islam ini kan agama samawi. Romawi itu kan Nasrani ya, agama samawi. Ya jelas para sahabat agak dekat sama Romawi. Dekat sama Romawi gitu. Persian. Kalau Persia kan paganisme Majus ya kan. Orang-orang Quraisy lebih seneng mereka tuh. Supportnya ke situ. Supportnya ke situ pasti. Maka para sahabat itu kata Rasul, itu kan ada ayat tadi itu. Ya, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ya. Di setelahnya kan Fibid Sinin ya. Fibid Sinin itu sahabat itu sampai istilahnya dengan orang-orang Quraisy itu tadi undian gitu kan, undian itu. Tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan gitu. Nanti ada hadiahnya itu sebelum hadiah dilarang ya. Kalau sekarang nggak boleh nih undian begitu tuh. Nah, sampai kemudian orang-orang Quraisy itu bertanya pada para sahabat Rasulullah SAW, ini kok sudah beberapa tahun belum menang juga itu Romawi. Kemudian sahabat mengadu pada Rasulullah SAW. Kata Rasul kan di situ ada kalimat fi bid'i sinin. Al bid'u itu antara 3 sampai 10 ya. Jadi kalau belum sampai 10 itu belum selesai itu apa yang dijanjikan. Dan ternyata benar. Kemudian akhirnya Romawi ini dimenangkan. Jadi ini imperium besar gitu. Sahabat atau Arab itu kan sangat kerdil tadi disebutkan ya. Yang tidak dilirik oleh siapapun. Padang pasir yang tandus. Gak strategi sama sekali. Tidak strategi sama sekali gitu, dan tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Wilayah yang tandus ya kan, gitu. Tapi dari situlah kemudian Allah SWT ingin menunjukkan ini ada di sini sebenarnya ada hikmah ya. Kalau Al-Quran itu turun di Romawi kemudian dimenangkan gitu, luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau Al-Quran turun di Romawi itu kemudian dimenangkan, menang gitu kan. Karena emang Romawi kuat. Romawi kuat, tentaranya berapa juta itu. Romawi itu. Atau misalnya Islam, Al-Quran turun di Persia, kemudian dimenangkan oleh Allah. Luar biasa enggak? Biasa aja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Allah turunkanlah Al-Quran itu di padang pasir yang tandus. Di wilayah yang orang tidak pernah bahkan Romawi sama Persia pun nggak tertarik untuk naklukin Arab itu kan. Mungkin mereka itu biasanya perselisihan itu ada di wilayah Irak gitu. Irak itu kan perbatasan. Itu yang mereka perselisihkan. Tanah pentingnya di situ, bukan kemudian di wilayah Arab itu. Tapi dari situ Allah ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa melakukan sina'atir rijal. Ya, bisa melahirkan para mujahid, ya, para kesatria, itu bisa melahirkan para kesatria. Apa? Karena tadi ada satu kekuatan sebetulnya di orang Arab itu adalah nilai bahasanya, nilai sastranya. Kemudian mereka juga memang bangsa pada dasarnya bangsa petarung gitu, meskipun awalnya itu ya sederhana begitu ya. Mungkin mereka tidak punya persenjataan sebagaimana Romawi dan Persia. Nah, ketika kemudian ini menyatu dengan Al-Quran itu kemudian menjadi luar biasa. Allah itu menggambarkan dalam Al-Quran seolah-olah mereka itu kaum muslimin ya, itu lahir dari tempat yang mati. Ada dalam Al-Quran itu
awaman kana maitan Fahyainahu fa'ahlainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas ya. Awaman kana maitan fa'ahyaina ya. Awaman kana maitan, perhatikan itu kan, tidakkah orang yang dulu mati, fa'ahyainahu, lalu kemudian kami hidupkan ya. Kemudian waja'alna lahu nuran yamshi waja'alna lahu nuran yamshi bih gitu. Lalu kemudian kami jadikan bagi mereka itu cahaya yang dengan cahaya itu mereka bisa berjalan. Jadi Arab itu mati gitu. Arab yang mati itu. Jadi bukan laut mati ini ya. Arab yang mati. Kemudian Allah bangkitkan itu dengan Al-Qur'an ketika bahasa Arab itu menyatu dengan mereka. Dan Masya Allah kita dapat cerita yang luar biasa itu kan, bagaimana dulu orang-orang Quraisy itu kan menentang Rasulullah ya. Ya, mereka tidak mau mendengar Rasulullah SAW. Mereka sepakat untuk tidak mendengar Al-Quran. Tapi faktanya di malam hari mereka ngintip gitu, nguping gitu. Dan banyak kisah ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm itu ya, mereka itu langsung bersujud. Itu berarti Al-Quran itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Gitu. Ada banyak kesaksian ya. Di antara misalnya kesaksian Al-Walid ibn Mughirah itu ya. Itu seorang buzzer ya, mungkin kalau sekarang ya buzzernya. Ini bukan buatan manusia ini. Ini bukan buatan manusia ya. Sastrawan itu. Dia yang paling paham istilahnya itu syair ya. Pujangga, bukan hanya syair manusia tapi bahkan syair jin sama sekali itu paling paham itu. Al-Walid ibn Mughirah itu. Dia datang pada Rasulullah SAW dengan wajah yang gagah begitu kan. Tapi setelahnya itu datang dengan wajah yang sudah berbeda itu. Kata Abu Jahal, ini ada apa dengan Walid ini? Dia tadi pergi dengan begitu sombongnya. Dengan begitu sombongnya balik ya kepada mereka dengan wajah yang berbeda. Lalu dia mengatakan begini, wallahi ya, fa inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawatan wa inna alaihi la talawah wa innahu la muthmirun a'lahu wa mughdikun asfalah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih ya. Wa innahu la yuhattimu ma ba'dah au ma tahtah wa ma antum biqailina minhu syai'a illa urifa annahu batil. Itu kata Al-Walid bin Mughirah yang pasti Abu Jahal marah ini ya. Ya kan? Ya, Al-Walid bin Mughirah itu duta mereka ya. Sampai dia menyatakan wallahi fa inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawatan. Demi Allah, setiap untaian kata yang dibaca oleh Muhammad itu sangat demikian halawah, manis ya. Wa inna alaihi la talawah. Kalau dipandang itu talawah ini jamal ya. Demikian kalau dicicip manis ya. Al-Qur'an ini kalau dicicip manis ya. tapi dicicip bukan cicip begitu ya, pakai bahasa Arab itu. Wa inna alaihi la talawah. Itu kalau dipandang demikian indah. Wa innahu la ya'lu, dan Al-Qur'an itu tinggi. Wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Ini yang mengatakan bukan orang beriman ya. Ini orang yang kafir gitu. Kemudian dia menyatakan wa innahu la yuhattimu, dan dia pasti akan menghancurkan. Hatta ma yuhattimu itu kan mencerai-beraikan, menghancurkan ya. Madunahu, apa yang di bawahnya. Jadi Al-Walid itu paham itu bahwa siapa yang berhadapan dengan Al-Qur'an itu enggak sebanding dengan Al-Qur'an. Tapi dia berada di bawah Al-Qur'an gitu. Wa ma antum biqailina minhu syai'a illa urifa annahu batil. Dan pasti apapun yang kalian tuduhkan terhadap Al-Qur'an itu diketahui bahwa itu batil itu. Bahkan Walid bin Mughirah aja mengungkapkan Al-Qur'an itu dengan hiperbola ya. Luar biasa sekali begitu. Bahkan mungkin kalimat itu masih kurang itu. Masih kurang itu. Jadi apapun yang kalian tuduhkan, kan mereka pernah menuduh. Setelah itu kan mereka berdiskusi ini gitu kan. Setelah itu kan marah itu Abu Jahal itu. Ya, Abu Jahal mengatakan wallahi la yarda anka qaumuk. Demi Allah ya, umatmu, kaummu tidak akan pernah ridho kepadamu hatta taqula fi, sampai kemudian engkau mengatakan sesuatu tentang Muhammad. Itu kan jabatan tinggi itu. Ya kan, kalau ini kalimatnya tidak ditarik kembali ya mungkin nanti kalau bahasa sekarang gaji bulannya dipotong tuh ya. Kemudian dia kalau begitu dia berpikir itu kan, setelah itu mereka akan berdiskusi, cari tuduhan itu. Tapi Al-Walid paham pasti tuduhan apapun gak mempan gitu. Mereka bilang sihir. Mengatakan sihir, sebelum sihir itu ya, mengatakan orang gila, mengatakan Rasul adalah
penyair, Dukun. menyatakan Rasul itu dukun. Sampai kemudian mereka akhirnya sepakat, oke kalau begitu kita bikin opini bahwa Muhammad itu tukang Propaganda, tukang sihir, itu bikin propaganda. Ada kalimat lain yang dikatakan oleh Utbah ibnu Rabi'ah. Ini juga yang melakukan negosiasi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya juga sama. Mereka mengatakan isma'u, ya, kepada kaumnya isma'uni al-yaum, ya, wa'suni ba'dahu, ya. Dengarkan aku hari ini, gitu kan, dan silakan kalian tidak pernah mendengarkanku selain hari ini, gitu. Ya, dia mengatakan begini, wallahi sami'tu kalaman ma sami'at uduni qat. Demi Allah, aku telah mendengar suatu perkataan yang telingaku tidak pernah mendengarnya sama sekali sebelumnya itu. Wala asati an arudda alaihi, dan saya tidak bisa membalas. Itu kisah yang panjang kan, Utbah ibnu Rabi'ah itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW ancamkan akan didatangkan petir, ya. Dalam surat Fusilat itu kan ada ayat keberapa, 13, fa in a'radu faqad anzartum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Fa in a'radu, kalau kalian itu menentang, maka kami akan hadirkan petir, gitu. Wah, itu takut sekali itu. Sampai kemudian hampir jatuh itu siapa? Utbah ibnu Rabi'ah. Harusnya kalau mereka itu menolak Al-Qur'an, biasa aja begitu kan, Al-Qur'an bohong gitu. Tapi kenapa kemudian begitu khawatir Utbah ibnu Rabi'ah itu? Karena dia meyakini bahwa Al-Qur'an ini benar gitu. Nah, apa yang Ustaz ingin sampaikan di sini? Yang Ustaz ingin sampaikan di sini adalah bahwa orang-orang Arab itu bukan hanya para sahabat, bahkan mereka orang yang kafir saja itu meyakini luar biasa. Nah, keyakinan inilah yang kemudian membuat mereka itu menjadi para kesatria. Dalam Al-Qur'an disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Jadi mereka itu mengingkari, lisan mereka mengingkari, tapi hati mereka istaiqanat. Berarti yakin gitu. Keyakinan inilah yang ada para sahabat, sehingga mereka kalau berjihad nggak pernah takut, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Dan selalu peperangan, ya, kalau kita menang kalah itu kan memang bukan hanya perang. Tapi kalau kita ambil peperangan, selalu jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit ya. Dalam perang Badar, jumlah berapa? 313 atau 14. Kemudian musuh 1000. Misalnya perang Tabuk. Kaum muslimin jumlahnya 30.000. Pasukan Tabuk 100. Ada yang bilang 100, ada yang menyatakan paling kecil itu 40.000, ya, 40.000. Perang Qadisiyah sudah tidak ada Rasulullah. Perang Qadisiyah, ya, itu kaum muslimin jumlahnya 30.000, ya. Pasukan Persia pada saat itu 200.000. Bayangkan 30.000 lawan 200.000. Itu kan 1 banding berapa? 70, ya, benar ya? 1 banding 70. Pernah nggak? Siapa di sini yang paling berani kalau lagi gulat ini? Atau kayaknya paling berani deh. Ada yang paling berani itu 1. Mungkin kita 1 banding, benar ya, tadi 200.000 bagi 30, ya kan? Kalau 21 kan bagi 3 itu 7, ya kan? Ya. Intinya kaum muslimin itu senantiasa jumlah mereka itu jauh lebih sedikit dari jumlah musuh gitu, dan senantiasa Allah berikan kemenangan. Justru sebaliknya, kadang-kadang ada situasi yang kaum muslim itu lebih banyak tapi malah kalah. Lebih banyak tapi kalah. Itu kan seperti dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain. Berarti kuncinya itulah keyakinan, dan kuncinya adalah ketaatan. Al-Qur'an itulah yang membuat mereka itu bisa seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya kok bisa begitu ya, kaum muslimin itu hadir menjadi peradaban yang baru di tempat yang asing begitu. Tempat yang asing, bisa mengalahkan Romawi dan Persia dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun. Kan luar biasa sekali. Kuncinya Al-Qur'an. Gitu tuh. Kenapa, Isam? Ini loh, Zat. Kan di zaman kita kali ini tuh teknologi sudah makin berkembang, hidup sudah semakin mudah. Untuk mempelajari apapun itu bakal mudah. Digitalisasi membuat semuanya makin globalisasi. Mantap ya. Nah, tapi di zaman kali ini meskipun banyaknya Quran seperti yang kita tadi bahas gitu, satu orang bisa jadi punya lebih dari 1 Quran. Sementara di zaman dahulu di zaman sahabat ya, begitu banyak orang Islam, mungkin udah lebih dari beberapa juta. Qurannya cuma 7. Tapi kenapa dengan Quran yang sedikit itu mereka bangkit menjadi peradaban yang paling tinggi, melebihi Romawi Persia?
Sementara kita sekarang satu Quran 1 orang 4 2 3 Quran gitu. Yang hafal Quran banyak itu. Yang hafal Quran banyak lah. Dan para muslimin juga sekarang lebih banyak. Kaum muslimin lebih banyak. Tapi kenapa masalahnya itu Islam atau kaum muslimin ini malah turun atau malah derajatnya jadi lebih rendah dibanding yang lain. Malah mereka menjadi terhina gitu. Itu aja sih, Sat. Kenapa gitu? Kalau ini pertanyaannya berat. Ya ini berat dari sisi memang ini menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Benar bahwa Al-Quran itu fadlun minallah, ya kan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bahwa Al-Quran itu fadlullah itu disebutkan dalam hadis yang dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga para sahabat yang lain meriwayatkan, termasuk Ibnu Abbas, bahwa yang maksud dengan fadlullah itu Al-Quran. Al-Quran itu kemuliaan. Ya, Al-Quran itu kemuliaan, dan Al-Quran itu sumber kekuatan tadi. Al-Quran itu sumber kebangkitan kaum muslimin. Nah, pertanyaannya, kenapa kaum muslimin sekarang tidak seperti dulu gitu? Padahal kalau berbicara tentang penghafal Al-Quran, mungkin sekarang jauh lebih banyak. Ya, dan bahkan jauh lebih cepat menghafalnya. Karena Umar bin Khattab itu menghafal Al-Qur'annya tidak seperti kita, sekali tasmi langsung 1 halaman begitu ya. Beliau hafalkan ayat per ayat atau paling banyak per 10 ayat ya. Dari situlah kemudian mereka bisa mengamalkannya terlebih dahulu. Nah, kuncinya sebenarnya tadi bukan hanya pada hafal, bukan hanya pada banyaknya mushaf, ya, tentu mushaf ini kita perlukan dan kita sangat agungkan, tetapi dan bukan juga menghafal, tetapi yang paling penting dari Al-Quran itu kan sebenarnya dia diturunkan sebagai hudan sebagai petunjuk, ya kan. Nah, bulan suci Ramadan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, Allah menyatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan gitu. Kami turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, dia sebagai hudan, dia sebagai petunjuk, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berarti selama Al-Quran itu belum menjadi hudan, mudah saja kalau jawabannya. Selama Al-Quran itu belum menjadi hudan, maka kaum muslimin tidak akan seperti masa lalu mereka, tidak akan seperti generasi terdahulu mereka. Dan itu sebenarnya terkonfirmasi dengan hadis Rasulullah SAW. Rasul menyatakan dalam semua hadisnya, hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim, perawinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa apa? Mengangkat, meninggikan, bihadzal kitab, dengan kitab ini, yakni Al-Quran, aqwaman, kaum, wa yada'u menghinakan ya, mungkin menjatuhkan ya. Kalau fix terjemahnya meletakkan, padahal bukan sekedar meletakkan. Yada'u itu bisa menghinakan, merendahkan, yukhzihi wa yudhillu ya, bihadzal Qur'an aqwaman. Dengan Al-Qur'an yang sama ini, Allah Subhanahu wa taala bisa meninggikan suatu kaum, sebagaimana dengan Al-Quran yang sama pula Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merendahkan kaum yang lain. Pertanyaannya, kaum yang mana yang di tangannya ada Al-Quran? Muslim. Yeah. Oh, berarti kalau begitu Rasul ingin mengatakan Muslim itu bisa ditinggikan derajatnya, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Pada saat yang sama mereka juga bisa dihinakan dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kan memiliki hak. Ya, selain tadi sebagai petunjuk, Al-Quran itu memiliki hak. Hak Al-Quran itu apa? Betul tadi, membaca, ya, itu yang paling penting itu meyakini, ya. Al-Quran itu harus diyakini. Makanya Rasulullah SAW kan sempat mengadu, ya. Wa qala Rasulu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya qaumi ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pernah mengadu, ya Rabb, ya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini perkara yang mahjur. Mahjur itu yang ditinggalkan. Nah, ini yang ngadu siapa nih? Rasul. Yang ngadu Rasul gitu. Yang diadukan siapa? Inna qaumi, kaumnya, umatnya, ya. Yang mengadu kepada siapa? Allah. Mengadu pada Allah nih. Jadi ada yang diadukan di antara umat Rasulullah SAW itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak menunaikan hak Al-Qur'an. Nah, Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan hak Al-Qur'an tadi itu yang harus ditunaikan, yang kalau tidak melakukannya berarti kita sudah menelantarkannya. Meyakininya, membacanya, kemudian tentu di sana membaca itu bagian daripada menghafal.
Karena dulu para sahabat membacanya dari apa? Dari lisan. Dari hafalan kan? Hafalan. Jadi kalau disebut yaqra'ul Qur'an atau yatlu al-Qur'an alladzina yatluna kitab Allah yatluna pada saat sahabat itu tidak begini ya. Kalau sekarang kita yatluna ya begini, selalu pakai mushaf. Kalau nggak ada ini nggak bisa pakai kecuali yang sudah hafal ya. 30 juz tuh. Masya Allah. Nah, bukan hanya membaca, berarti membaca itu termasuk include di dalamnya menghafal gitu. Dan bukan hanya menghafal, Al-Qur'an itu yang paling penting dia sebagai petunjuk, harus diamalkan. Harus diterapkan, dan bahkan bukan hanya diamalkan, diterapkan, juga harus disebarluaskan, harus didakwahkan. Nah, persoalannya kaum muslimin sekarang itu belum bisa melakukan itu. Kalau belum bisa melakukan itu, tadi dalam surat Al-Furqan ya. Dalam surat Al-Furqan itu bisa diadukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasul ada pada zaman ini, Rasul akan mengadu itu, karena umatnya tidak menunaikan hak Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, meskipun ini ada perbedaan ulama ya, hadis ini sahih atau dhaif gitu. Ada hadis Rasulullah SAW, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Pada hafal tuh hadisnya. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak pembaca Al-Quran melaknat mereka. Kalaupun ini bukan hadis, tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya itu menisbatkannya kepada kepada sahabat mulia Anas bin Malik ya. Dengan kalimat rubba talin lil Qur'ani, talin sama ya, qari'in rubba talin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Jadi ada yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat. Coba bayangkan, yang baca saja Al-Quran melaknat, apalagi yang nggak mau baca gitu. Yang baca saja Al-Quran melaknat, apalagi yang tidak mau membaca. Ini bukan berarti bahwa Rasulullah SAW tidak mendorong kita untuk membaca. Rasul paling paham ya, yang membaca Al-Quran itu pahalanya besar sekali begitu kan. Setiap siapa saja yang membaca Al-Quran, maka dalam setiap bacaannya ada hurufnya, ada 10 kebaikan ya. Satu huruf ada 10 kebaikan. Setiap huruf satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan cara menghitungnya alif lam mim itu bukan satu itu. Bukan alif lam mim satu. Tapi alif satu. Lamnya satu. Lam satu, mim satu. Atau bahkan bisa dikalikan lagi. Alif itu berapa huruf tuh? A, lam, fa ya kan? Oh iya. Bacanya iya alif. Kan? Bacanya alif kan? Bacanya bukan alam kan? Ada yang baca alam? Seperti alam taro ya. Alif lam mim itu dibacanya alif. Tuh udah 3 sendiri itu. Mim gitu 3. Kan? Ada 3 juga. Lamnya ya. juga 3. Lamnya juga 3. Masya Allah, Allah akan lipat gandakan. Tetapi yang paling penting adalah tadi bahwa Al-Quran itu diamalkan ya. Mungkin ini diskusi kita tadi udah hampir 1 jam mungkin ini ya. Kalau bisa lihat jam ini nggak kerasa ini. Ada satu pesan Rasulullah SAW, mungkin di renungan bagi kita ya. Dalam suatu majelis seperti ini ya, Rasul sering mengumpul seperti ini dengan para sahabat. Itu ada hadis Abi Darda ya. Rasulullah SAW bainama kunna ma'a Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, sahabatnya mengatakan syakhasa basaruhu ila sama. Rasul menengadahkan pandangannya ke langit. Pernah dengar nggak hadis ini ya? Belum kayaknya. Rasul itu sedang bersama para sahabat, kemudian Rasul tiba-tiba lihat gitu, memandang gitu. Ya, syakhasa basaruhu ila sama, Rasul melihat pandangannya ke langit. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan hadza awanun yukhtalasu fihi al-ilm. Ini atau akan datang masa, atau sebentar lagi akan datang masa yukhtalasu fihi al-ilm. Ilmu itu akan yukhtalas. Cabut. Ikhtilas itu apa? Dicuri ya. Makanya ada ikhtilas itu korupsi ini. Korupsi ya. Tapi mencurinya itu gak kerasa begitu. Yukhtalas. Diam-diam ya. Kan kalau dulu kayaknya korupsi itu di bawah meja ya. Kalau sekarang korupsinya di atas meja, tidak diam-diam berarti. Terang-terangan. Nah, yukhtalasu fil ilm. Ilmu itu akan dicabut gitu. Hatta la yaqdiru minhu ala syai' gitu. Jadi sampai mereka itu, maksudnya kaum muslim itu tidak lagi mampu menahan hilangnya ilmu itu. Tiba-tiba hilang itu ilmu itu. Kemudian para sahabat kan pastinya aneh gitu. Kok bisa ilmu hilang gitu. Maka berilah sahabat mulia Ziyad ibnu Labid al-Ansari. Ziyad ibnu Labid al-Ansari. Ia menyatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yukhtalasul ilm. Bagaimana ilmu itu bisa hilang gitu. Wal Qur'anu bainana. Wal Qur'anu bainana. Gimana caranya ilmu bisa hilang sementara Al-Quran itu ada di tangan kami. Ya, dan Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kok bisa ilmu bisa hilang? Selama kami masih punya ini sumber ilmu, nggak akan hilang.
Itu. Lalu kemudian sahabat tadi itu mengatakan begini, kami akan senantiasa pegang Al-Quran ini. Wallahi lanaqra'annahu. Demi Allah, kami akan senantiasa membacanya. Itu pakai apa? Pakai taukid itu. Ada berapa taukid di situ? Anak Quran. Ada 2. 3 Ada 3 malah. kosamnya. Ada qasamnya ya. Wallahi itu penegas tuh. Kemudian ada la. Jawabannya tuh, jawaban terhadap qasamnya penegas juga. Terus kemudian naqra'annahu pakai nun taukid. Nun taukid. Khafifah apa sakilah? Sakilah Lagi nun taukidnya itu. Wallahi lanaqra'annahu. Ya, demi Allah kami akan senantiasa membacanya. Agar apa? Agar ilmu tidak hilang. Kemudian sahabat itu mengatakan wala nuqri'annahu abna'ana wa nisa'ana. Kami juga akan senantiasa bacakan, ajarkan ini kepada keturunan anak dan istri kami. Kemudian wala yuqri'annahu abna'una abna'ahum. Lengkap sudah ya. Dan kami akan pastikan anak-anak kami juga mengajarkannya kepada siapa? Anak mereka. Kepada anak-anak mereka. Iya. Cucu-cucu mereka. Supaya apa? Supaya ilmu tidak hilang. Jadi kalau supaya ilmu tidak hilang ini, kalau menggunakan kacamata sahabat itu, kami akan pastikan kami dulu nih. Kalau sekarang kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang nih semuanya nanti akan jadi orang tua. Insya Allah ini calon orang tua, ayah-ayah yang hebat ini ya. Amin ya. Kalau memerintahkan kepada anaknya, nak baca, nak hafal, ayahnya dulu gitu kan. Jadi bukan memastikan anak dan istrinya hafal, tapi kalimatnya apa tadi? Kami dulu gitu. Wala naqra'annahu. Baru setelah itu wala nuqri'annahu abna'ana wa nisa'ana. Baru setelah itu wala yuqri'annahu abna'una abna'ahum gitu. Keren gak tuh sahabat itu? Keren. Mantap ya. Masya Allah tuh. Tapi Rasul mendengar itu ya stagrib. Rasul juga merasa aneh gitu. Asing itu kok bisa gitu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri. Sakilatka ummuka ya Ziyad gitu. Sakilatka yani faqadatka. Ibumu hari ini telah kehilanganmu gitu. Ya, itu kalau sakilatka ummuka itu maksudnya faqadatka ummuka. Dan itu kalimat digunakan untuk istigrab. Untuk menunjukkan keanehan gitu. Mana Bilal yang cerdas gitu. Sampai hari ini ibunya sudah kehilangan gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa inni la a'uddu yani a'tabiruka ya. Min kalimat adda ya'uddu, dan padahal aku kata Rasulullah telah menganggap kamu itu adalah sahabatku yang paling faqih. Wa inni la a'udduka min fuqaha'i ahlil Madinah. Bahkan ada kalimatnya begini, wa inni la a'udduka min afqahi ashabi fil Madinah. Padahal aku menduga engkau adalah sahabat yang paling afqah, yang paling cerdas, yang paling faqih. Kenapa? Ketika aku katakan ilmu akan hilang, engkau jawab dengan 3. Membacakan, memastikan. Kata Rasul ini nggak nyambung ini pertanyaan itu. Menurut kita kan mantap tadi ya. Nah itu. Kenapa Rasul mengatakan itu? Rasul kemudian menyindir kaum muslimin dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Rasul mengatakan awalaisal yahudu wan nasara. Simak kalimatnya baik-baik ya. Awalaisal yahudu wan nasara yaqra'una at-taurata wal injila wala ya'maluna bihi syai'an fahal yughni anhum. Ketemu jawabannya? Awalaisal yahudu wan nasara. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani yaqra'una at-taurata wal injil, mereka senantiasa membaca Taurat dan Injil, wala ya'maluna bihi syai'a, tapi mereka enggan untuk melaksanakan. Rasul bertanya, fahal yughni anhum, apakah berguna? Yughni itu kan dari kalimat aghna, yughni itu mencukupkan. Apakah itu cukup? Apakah itu berguna buat mereka? Rasul. Dan ini pertanyaan. Nah, dalam ilmu balaghah itu kan tidak semua pertanyaan harus dijawab ya. Ada yang namanya pertanyaan inkari. Bertanya tapi untuk mengingkari. Bertanya untuk menegasikan. Seolah Rasul mengatakan ini, at-Taurat lan tanfa al-yahud hatta ya'maluna bihi, atau hatta ya'maluna bihi. Jadi seolah Rasul ingin mengatakan Taurat itu tidak akan berguna bagi orang-orang Yahudi kecuali mereka mau mengamalkannya. Dan Injil juga tidak akan berguna bagi orang-orang Nasrani sampai mereka melaksanakannya. Rasul tidak berbicara orang-orang Islam nih. Mungkin nggak tega kali Rasulullah SAW untuk mengatakan umat muslim. Alaisal muslimuna, apalagi sekarang alaisal muslimuna al-yauma hari ini yaqra'una al-Qur'ana wa yahfazunahu wa yu'allimunahu la ya'maluna bihi syai'an
Fahal yughni anhum, seolah-olah kalimatnya begitu. Bukankah kaum muslimin, tapi pada saat itu kaum muslimin tidak begini gitu. Bukankah mungkin seolah Rasul ingin mengatakan kaum muslimin juga begitu. Al-Quran tidak akan bermanfaat bagi mereka selama mereka tidak mengamalkannya. Tentu bukan berarti Rasul tidak paham. Rasul yang mengajari kita tentang mulianya Al-Quran, besarnya pahala bagi yang membaca Al-Quran, besarnya pahala bagi yang mengajarkan Al-Quran kan. Khairukum Man ta'allama al-Qur'an. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu pahala semua itu. Membaca, menghafal, membacanya yang bagus bersama para malaikat, yang bacanya masih terbata-bata dapat dua pahala besar semua. Tetapi Rasulullah SAW ingin mengingatkan kita bahwa Al-Qur'an itu hudan. Al-Qur'an itu lil amal. Maka di sinilah renungan 9 bulan suci Ramadan itu, kalau kita ingin membumikan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan itu adalah membumikan ayatnya. Qiraah kita harus ditingkatkan menjadi tilawah. Nah, ya kan? Kalau qiraah kan baca, kalau tilawah apa? Tilawah itu mengikuti kan? Tilawah itu kan dari tala yatlu tilawah. Artinya ittaba'a yattabi'u. Ada ayat wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha idza ittaba'aha, ya. Kalau bulan itu mengikuti matahari, berarti tilawah itu sebenarnya harusnya diikuti gitu. Makanya para sahabat para ahli tafsir ya, ketika menjelaskan ayat dalam surat Al-Baqarah ya, alladzina yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang alladzina yatlunahu haqqa tilawati itu? Berarti mereka yang mengikutinya betul-betul mengikutinya gitu. Yuhallilu halalah wa yuharrimu haramahu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini sebenarnya yang menjadi kunci kebangkitan kaum muslimin. Jadi kalau kita sekarang mendengar ayat Al-Qur'an, lalu kemudian kita mendengar sekarang peristiwa di Palestina, harusnya kita bangkit itu. Gimana caranya melakukan apa ya solusi Al-Qur'an terhadap persoalan Palestina. Kita tidak akan ridho hanya bisa membaca Al-Qur'an, tetapi paling utama adalah kita bisa mengamalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Jadi kenapa kaum muslimin tidak seperti dulu? Karena mungkin sekarang kita belum menunaikan hak-hak Al-Qur'an, utamanya adalah mengamalkan Al-Qur'an. Begitu. Alam ya. Jelas Syam. Alhamdulillah. Mana Mi? Terjawab semua? Alhamdulillah. Udah terjawab. Mudah-mudahan belum terjawab semua ya. Iya. Tersisa nanti untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita berikutnya. Masih banyak yang pengen didiskusikan lagi nih. Insyaallah. Silakan diskusikan dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Sambil nanti kalau diskusi sambil di murojaah mata pelajarannya ya. Udah pada lupa nih. Alhamdulillah ya. Mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Ya mungkin kita akan mendiskusikannya lagi. Ya banyak sekali yang pengen kita diskusikan lagi. Alhamdulillah kali ini kita banyak sekali ya yang bisa kita tarik kesimpulannya. Kita bisa melihat dari teknis bagaimana Al-Quran turun hingga sampai ke kita sekarang ini. Terus bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap sahabat terdahulu yang dunia kerdil menjadi besar sekali. Bahkan mengalahkan 2 imperium besar. Kemudian juga tadi mengapa sekarang ini kita belum bangkit. Sedangkan sahabat-sahabat terdahulu bangkit. Nah, kira kita sudah terjawab semua bahwa kuncinya Al-Quran adalah diamalkan. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.